Pemirsa, Hari Lahir Pancasila tahun 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya diperingati oleh PDI Perjuangan. Sejumlah kader PDIP hadir di halaman Masjid At-Taufik, Jakarta Selatan. Dan kita akan memulai upacara hari ini. Upacara berlangsung hikmat dipimpin anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Saiful Hidayat. Lapangan upacara. Hadir pula Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, politikus Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, Krisdayanti, dan sejumlah kader PDIP. Pesan tema peringatan Hari Lahir Pancasila memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya, memperkuat fondasi bangsa. Sementara itu, pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia juga menggelar tasyakuran Hari Penyiaran Nasional ke-92 saat momen Hari Lahir Pancasila di Tanah Abang, Jakarta. Hari Penyiaran biasa digelar setiap tanggal 1 April, namun kali ini sengaja digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Acara diisi dengan pemotongan tumpeng dan fun walk atau jalan santai sekaligus kampanye penyiaran berkualitas. Di era disrupsi media, Ketua KPI Ubaidillah menyebut jalan keluar harus dicari bersama-sama untuk mempertahankan penyiaran berkualitas. Ke informasi lain, pemirsa, truk box yang mengangkut ribuan susu kemasan terguling ke sungai di Grobogan, Jawa Tengah. Puluhan warga terjun ke sungai untuk mengamankan ribuan kemasan susu yang hanyut terbawa aliran sungai. Truk bermuatan ribuan kemasan susu yang melaju dari arah Surabaya menuju Semarang, Jawa Tengah, terguling ke dalam sungai di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Ribuan susu kemasan yang berada di dalam box akhirnya tumpah dan hanyut terbawa air sungai. Sopir truk yang dibantu warga berusaha terjun ke sungai untuk mengamankan susu kemasan yang masih bisa terselamatkan. Sementara itu, beberapa warga lainnya berusaha menjarah susu yang mengapung di sungai dan dibawa pulang. Saat melintas di lokasi, ban belakang truk oleng sehingga truk tidak bisa dikendalikan. Kondisi jalan yang masih gelap membuat pandangan sedikit terganggu sehingga truk berhenti di bahu jalan yang miring hingga terguling ke sungai. Malam-malam warga jalan biasa. Kayak banyak belakangnya mumbul. Gitu. Bagaimana? Dia kan berhenti tapi langsung gini. Petugas mendatangkan kren untuk mengevakuasi truk dari dalam sungai. Alat berat yang didatangkan harus ekstra hati-hati saat mengangkut truk untuk meminimalisir muatan tidak tumpah ke sungai lagi. Kita evakuasi bersama warga sekitar dan teman-teman untuk kita masukkan di mobil patroli kita, Pak. Untuk kondisi supir gimana, Dan? Untuk kondisi supir, alhamdulillah selamat. Akibat kecelakaan ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, pemirsa, 2 oknum kepala desa di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi usai mengedarkan uang palsu saat belanja di minimarket. Polisi juga menangkap 3 tersangka lainnya yang terlibat dalam penyebaran uang palsu. Polisi menangkap 2 oknum kepala desa di Ngawi, Jawa Timur yang terlibat dalam pengedaran uang palsu. DM dan ES ditangkap usai belanja pakai uang palsu di minimarket di Ngrambi dan Sini. Karyawan minimarket yang curiga langsung melaporkan hal ini ke polisi. Selanjutnya, petugas menyelidiki dan mengamankan oknum kades tersebut serta menyita 208 lembar uang palsu pecahan 100.000. Dari hasil pengembangan polisi, kembali mengamankan 3 tersangka lainnya, AS, AP, dan TAS. Berikut barang bukti ribuan lembar uang palsu. Yang diamankan dari tersangka TAS yaitu 5.040 lembar rupiah palsu pecahan 100.000, 4 lembar rupiah palsu pecahan 50.000, 1.000 lembar Brazilian real palsu pecahan 5.000 Brazilian real.
91 lembar dolar Amerika pecahan 50 dolar. 90 lembar dolar Amerika pecahan 100 dolar. Petugas menghimbau kepada masyarakat untuk lebih teliti dengan menerapkan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kini, para tersangka dijerat dengan pasal 3637 dan 26 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang palsu atau pasal 245 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.